Pada tahun 2022, permintaan akan minyak goreng berada di bawah jumlah yang ada saat ini, sehingga mendorong perusahaan kelapa sawit memasarkan produknya ke jenis produk olahan lain, terutama di sektor energi. Hal ini juga didorong dengan harga yang menguntungkan bagi perusahaan untuk memenuhi permintaan minyak sawit mentah di sektor energi. Akibatnya, saat permintaan minyak goreng kelapa sawit mulai meningkat, ketersediaan minyak sawit mentah sebagai bahan baku mengalami kelangkaan karena telah didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dalam aliran distribusi material yang ada di dalam rantai pasok perlu untuk diterapkan agar fungsi kontrol yang dipegang oleh pemerintah dalam memastikan ketersediaan komoditas penting seperti minyak goreng kelapa sawit bisa berjalan optimal. Pemberlakuan kewajiban harga dan konsumsi dalam negeri DPO dan DMO akan sia-sia bila tidak didukung dengan informasi yang cukup dan diperbaharui secara waktu real. Industri minyak sawit di Indonesia melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani kecil hingga perusahaan besar. Perkebunan kelapa sawit tersebar di seluruh negeri, dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu perkebunan besar milik swasta, negara, dan asing yang menguasai 85% dari total lahan, dan perkebunan rakyat yang mengelola 42% sisanya. Di tingkat pertama rantai pasok, tandan buah segar atau TBS dipanen dari pohon kelapa sawit dari perkebunan-perkebunan ini. Dari sana, buah-buah ini dibawa ke pabrik kelapa sawit. Di pabrik ini, buah sawit diolah menjadi dua produk utama, yaitu crude palm oil atau CPO dan palm kernel oil atau PKO. Setelah diproses menjadi CPO dan PKO, minyak mentah ini dikirim ke pabrik penyulingan atau refinery. Pabrik penyulingan ini berperan penting dalam memurnikan minyak sawit mentah, mengubahnya menjadi bahan dasar yang siap digunakan oleh pabrik pengolahan. Ada 3 jenis pabrik pengolahan utama dalam rantai pasok ini. Pertama adalah pabrik pengolahan PAME atau biodiesel. Di sini, minyak sawit diubah menjadi biodiesel yang menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan. Kedua, pabrik pengolahan oleokimia. Pabrik ini menghasilkan berbagai produk kimia dari minyak sawit seperti sabun, deterjen, dan kosmetik. Yang terakhir, pabrik pengolahan pangan, yaitu pabrik yang mengubah minyak sawit menjadi minyak goreng dan produk pangan lainnya yang digunakan sehari-hari. Produk-produk dari pabrik pengolahan ini kemudian didistribusikan ke dua pasar utama, yaitu pasar domestik dan pasar ekspor. Di dalam negeri, kebutuhan minyak sawit mencapai 18,4 juta ton. Total ekspor minyak mendatangkan devisa bagi negara Di dalam negeri, kebutuhan minyak sawit mencapai 18,4 juta ton. Total ekspor minyak sawit Indonesia pada tahun 2021 mencapai 34,2 juta ton. Ekspor ini tidak hanya mendatangkan devisa bagi negara, tetapi juga menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam pasar minyak sawit di dunia. Dengan begitu, banyak langkah dan proses
Dengan begitu banyak langkah dan proses, industri minyak sawit Indonesia merupakan rantai pasok yang kompleks dan dinamis, di mana setiap bagian memainkan peran penting dalam memastikan pasokan minyak goreng, biodiesel, dan juga produk oleokimia terus berlanjut, baik untuk kebutuhan domestik maupun internasional.